Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Zulfa Ismawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman jurusan ilmu hadis yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga kita dapat kembali berdiskusi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masyarakat madani. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Ilham Habibi, yang kedua Muhammad Hamdani, dan yang terakhir Muhammad Arinal Haqqo. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas tentang pengertian sejarah, karakteristik, budaya, kerukunan, pilar penegak, dan masyarakat madani di Indonesia. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Ada juga yang mengatakan masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab, yang tinggi, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang maju, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Salah satu wacana yang sekarang ini dominan dalam perkembangan di kelompok ilmu sosial adalah pembahasan tentang civil society atau sering disebut masyarakat madani. Dalam khasanah keilmuan Indonesia, istilah ini merupakan suatu yang baru, namun telah banyak menyita perhatian ketertarikan akademis untuk membedakannya. Wacana ini begitu semarak sejak tahun 1990-an, khususnya setelah komunisme masuk ke Indonesia, dan telah menjadi bahan menarik baik di kalangan akademis maupun politisi untuk dikembangkan dan dieliminasi sebagaimana realitas empiris yang ada. Gencarnya sosialisasi civil society, maka melalui media massa, penerbitan buku, seminar-seminar, pidato-pidato politik, dan diskusi kecil telah menjadikannya sebagai wacana publik yang semakin menarik untuk diperbincangkan. Yang kedua ialah sejarah dan perkembangan masyarakat madani. Masyarakat madani di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya ialah pluralistik, keberagaman, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, toleransi yang tinggi, dan memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial, mulai proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern pada masa demokrasi terpimpin. Politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilitas massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra-revolusi, sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat. Perkembangan Orde Lama dan munculnya Orde Baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Setelah Orde Baru tumbang dan diganti oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menoreh secercah harapan. Hal ini dikarenakan perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi setiap warga yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dan setiap warga negara.
Masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal-hal yang sama, beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dan mewujudkan masyarakat madani model Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Semakin berkembangnya orang miskin dan orang kaya yang merasa miskin. Yang kedua, LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Yang ketiga, perkembangan pesat dan semakin canggih, tapi justru fasimisme masyarakat yang terjadi. Yang keempat, kaum cendekiawan semakin banyak, tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Yang kelima, kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Mencermati keadaan sekarang, maka diperlukan sebuah strategi jitu untuk mencapai kehidupan yang madani. Proses pemberdayaan tersebut menurut Dewan Raharjo dapat dilakukan dengan 3 model strategi sebagaimana berikut. 1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Yang ketiga, strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokrasi.